Ya, mari kita langsung aja masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kalau Anda baru di gereja ini pertama kalinya Anda datang, Anda perlu tahu Anda tidak ketinggalan apapun. Karena ini serial yang pertama dari tema yang baru, Real Life, bagian yang pertama. Bapak Ibu saudara saya mau bertanya, ada yang pernah ketinggalan sesuatu atau kehilangan sesuatu? Pasti setiap orang pernah mengalami itu, tapi mungkin ada juga yang gak pernah ya. Ada yang pernah kehilangan sesuatu, boleh angkat tangannya. Sebab ya, yang kehilangan sesuatu. Saya ingat sekali, saya ini orang gak suka bawa dompet. Tapi istri saya bilang gini, kalau kamu gak bawa dompet, nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau kartunya jatuh gimana? Kalau SIM-nya jatuh gimana? Bagi Anda yang suka berterbangan, Anda tahu repotnya berterbangan. Karena gini, check in, bisa lihat identitasnya Pak? Oh ya, identitas. Anda sudah masukkan, nanti sampai di atas, Anda mau masuk ke lounge, bisa lihat identitasnya, bisa lihat tiketnya, oke. Kemudian setelah itu Anda mau masuk ke gate, Anda pun diminta identitas lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi Anda harus keluarkan identitas terus. Nah buat saya merasa gini, aduh repot ya di dalam tas, keluarin dompet, identitas, masuk lagi dan lain sebagainya. Jadi saya suka bawa semuanya itu, saya taruh jadi satu, saya taruh di saku saya. Nah saya ingat pertama kali istri saya bilang gini, ayo terus bawa dompet kamu itu, kok kayak gitu nanti kayak apa kalau hilang. Saya tahu dia punya perhatian yang luar biasa sama saya. Pertama kali saya bawa dompet, setelah sekian lama saya nggak bawa dompet, saya ingat saya pergi ke Palangkaraya hari Sabtu itu. Saya bawa dompet rasanya aneh sekali dan saya takut satu hal, takut ketinggalan Bapak Ibu sekalian, takut dompetnya ketinggalan. Saya taruh dompet itu di depan ya, kemudian saya duduk. Setelah itu begitu kita mendarat, saya lihat semua orang berdiri, saya siap-siap berdiri. Karena apa? Saya nggak mau ketinggalan, saya nggak mau istilahnya terlalu lama di dalam, saya mau segera keluar. Dan ini yang terjadi, apa yang saya takutkan benar-benar terjadi saudara. Dompet saya ketinggalan. Di momen pertama kali saya bawa dompet lagi setelah sekian lama, langsung dalam pikiran saya gini, makanya aku usah bilang, gak usah bawa dompet, repot banget. Usah bawa kartu semua, bawa uang cash semua, taruh sini jalan. Usah gak penting-penting yang dompet-dompet gak penting. Nah Bapak Ibu, begitu saya turun, sudah hampir di mobil, saya ingat loh, apa ya yang ketinggalan ya? Apa yang ketinggalan ya? Apa yang ketinggalan? Di momen itu saya ingat, wih dompet, kartunya di sana, nanti semuanya lainnya, SIM-nya, KTP-nya. Saya langsung lari masuk Bapak Ibu saudara sekalian. Otomatis kita nggak bisa langsung masuk. Kemudian saya harus cerita sama orang-orang di sana. Dompet saya ketinggalan Pak, boleh saya kembali ke pesawat? Tiket Bapak mana? Untung tiketnya belum saya buang, jadi saya bisa tunjukkan tiketnya. Kemudian saya lari lagi masukin, dan lain sebagainya. Saya sampai di pesawat, dompetnya nggak ada. Waduh, semakin panik saya. Anda pernah ngalami itu saudara? Anda pergi makan di restoran atau Anda pergi belanja di mana dan kemudian dompet Anda ketinggalan dan begitu Anda ingat Anda kembali dompetnya nggak di sana. Tapi ini yang luar biasa, Tuhan baik. Waktu saya lagi lari-lari kembali lagi mau keluar, saya sudah hampir hopeless. Saya mau ngomong sama siapa? Walaupun saya tahu di bandara airport itu ada beberapa jemaat kita di Palangkaraya yang kerja di sana dan saya bisa mungkin titip sama mereka. Tapi rasanya sudah susah, dompetnya nggak ada. Waktu saya lari-lari ada bapak-bapak panggil saya, Pak, cari dompet ya Pak ya. Ini dompetnya Pak. Anda bisa tahu perasaan kita saudara. Rasanya gini, ya ampun Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pokoknya rasanya bersyukur setengah mati. Tapi cerita yang sama dialami Pastor Eliseba waktu itu. Dia baru pulang dari Kanada 3-4 tahun yang lalu. Pergi ke Ciputra World yang baru ya, coba-coba baju, handphonenya ketinggalan. Handphonenya ketinggalan, waktu dia sudah pergi sekian lama, dia lupa apa ya yang ketinggalan. Loh handphone, dia lari kembali, di sana ternyata enggak ada. Ditanya mbaknya, mbak nggak lihat handphone. Rupanya mbaknya tahu ya, ini dapat berkat ini, rezeki. Di hari itu ya, nggak tahu mungkin kemarin dia berbuat baik, hari ini dia dapat handphone saudara. Jadi mbaknya bilangnya gini, saya nggak tahu, ada orang lain sudah diambil orang. Karena nggak kepingin kehilangan, Pastor Eliseba tanya, orangnya pakai baju apa? Dijawab aja, hitam putih. Dia langsung keluar, semua orang pakai baju hitam putih ditanyai, ketemu handphone nggak? Lihat handphone nggak? Lihat handphone nggak? Tapi dia kembali lagi dan dia nggak menemukan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah kenapa saya mengawali dengan cerita seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian? Karena ini pengalaman kita semua. Kita nggak suka rasanya kehilangan sesuatu. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, mungkin sebagian Anda gini, dompet itu enggak apa-apa. Kan kartu bisa tinggal telepon bank tinggal ditutup, cancel semua. Tapi sebagian Anda kan bingung gini, nanti mesti ngurus SIM lagi, KTP lagi, foto lagi, tanda tangan lagi, kecamatan lagi dan lain sebagainya. Anda nggak mau buang waktu.
Tapi ketika berbicara tentang handphone, mungkin sebagian Anda kan berkata gini, handphone hilang, ya beli lagi lah, gampang. Buat sebagian Anda mungkin seperti itu. Tapi satu hal pada intinya, kita semua tidak suka dengan yang namanya kehilangan. Nah, saya ingin mengawali cerita ini karena ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di Alkitab pun kita menemukan Tuhan, dia pernah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Kalau mungkin Anda pernah kehilangan orang yang Anda cintai, kalau mungkin Anda pernah kehilangan suami, istri, anak, orang tua, atau om, tante, opa, oma yang Anda cintai, dan Anda begitu merasa kehilangan, Anda perlu tahu Tuhan pun dia pernah merasa sangat kehilangan akan sesuatu. Dan sesuatu yang dia merasakan kehilangan yang begitu dalam itu ternyata terjadi di dunia kita hari ini. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas pasal yang ke-15. Sebuah perikop yang sangat terkenal, tapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda lagi hari ini. Lukas pasal yang ke-15. Di pasal itu menceritakan tentang kehilangan sesuatu. Ada komentator Alkitab yang berkata, ini tentang lost and found-nya Tuhan, ya. Tapi jelas di situ berbicara tentang 3 cerita tentang seseorang yang kehilangan sesuatu, ketinggalan sesuatu. Kalau cerita Lukas pasal yang ke-15, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda baru di gereja, saya mau ceritakan ada 3 cerita yang sangat powerful. Yaitu yang pertama tentang domba yang hilang. Bagi Anda yang sudah lama di gereja, Anda tahu cerita ini. Yang kedua, Lukas 15 bercerita tentang dirham. Dirham itu apa? Koin. Ya, koin yang hilang. Kemudian yang ketiga bercerita tentang ini, anak yang hilang. Ada satu persamaan dari 3 cerita ini. Kesamaannya adalah ini, sesuatu yang berharga hilang. Simple. Dari 3 cerita ini ada satu kesamaan, yaitu ini, sesuatu yang berharga hilang. Nah, yang pertama adalah domba yang hilang. Saya mau ceritakan sebelum kita baca beberapa ayat, ya. Saya mau ceritakan domba yang hilang. Saya membayangkan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kok dari 100 domba, gembala ini bisa tahu ada satu yang hilang. Gimana? 100 domba, ada satu yang hilang. Kok dia bisa tahu domba ini hilang? Dari mana dia bisa tahu? Nah, kita membayangkan gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap hari setelah dia membawa domba-domba ini pergi untuk diberi makan, mungkin pergi ke padang rumput yang hijau untuk domba-domba ini bisa menggemukkan badan mereka. Kemudian setelah itu pasti setiap sore si gembala ini gini, ayo masuk, 1, 2, 3, 4, 5, 80, 90, 99, loh 99. Kalau Anda ngitung uang, loh kok 90.000 atau 900.000? Kurang 100.000, saya diulangi, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Anda pernah melakukan itu, mengulangi? Tentu gembala ini juga gitu, karena ini harta buat dia, aset buat dia. Kok 99? Coba diulangi lagi, ayo semua keluar. Atau mungkin dihitung dari dalam keluar mungkin saudara ya. Ayo, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 99. Loh benar nggak ini? 2 kali salah, cetiau kurang cepet jeng, Bapak Ibu saudara. Anda ulangi lagi enggak? Ini ulangi lagi ini. Ulangi lagi dia, 100 domba lagi. Ayo, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 99. Waduh bener, hilang 1. Langsung dia pergi Bapak Ibu saudara sekalian. Dia langsung pergi cari yang 1 ini. Bisa nggak dia berpikir gini, oh masih ada 99, tenang, 1 hilang nggak apa-apa. Bulan-bulan depan kita kawinkan lagi supaya menghasilkan 1 genap 100 lagi. Bisa? Bisa aja. Tapi sesuatu yang berbeda Tuhan sedang ceritakan di sini. Dan tentunya kenapa di AOC tanpa Anda sadari kita selalu menghitung jumlah. Dan kita selalu membahas tentang angka. Setiap hari Senin evaluasi gereja kita selalu membahas tentang angka. Karena apa angka penting? Karena di AOC kita percaya angka penting karena ini. Setiap angka itu punya nama, setiap nama punya cerita, dan setiap cerita itu berharga bagi Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi itu cerita domba. Mencari sesuatu yang berharga karena sesuatu itu hilang. Nah, kemudian sama halnya dengan koin. Ketika perempuan itu menemukan, koin saya hilang.
Dari 10 dirham, ini bahasa Alkitabnya, bahasa Ibraninya ya, zaman dulu dirham namanya saudara. Dari 10 dirham yang dia punya, hilang satu, kemudian dia cari. Karena apa? Sesuatu yang berharga hilang. Nah, Anda perhatikan ini, ada sebuah dinamika yang terjadi. Bukan hanya domba hilang, bukan hanya koin hilang, tapi klimaks dari cerita ini adalah digambarkan dalam seperti ini. Seorang anak hilang. Anda bisa membayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau uang hilang, sebagian Anda bisa berkata gini, uang bisa dicari lagi. Tapi ketika anak hilang, itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, kesamaan dari 3 cerita ini bukan hanya sesuatu yang berharga hilang, tapi kesamaan dari ketiga cerita ini adalah ini, terjadi pencarian besar-besaran. Terjadi pencarian besar-besaran. Ini salah satu kesamaan dari 3 cerita ini. Di Lukas pasal 15 ayat yang keempat, gembala itu dia pergi mencari dombanya. Lukas pasal 15 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Kalau Anda tidak bawa Alkitab Anda bisa baca dari depan. Ya, tapi kalau Anda bawa Alkitab Anda boleh baca dari Alkitab Anda. Kita baca bersama 2, 3. Siapakah dari antara kamu yang mempunyai 100 domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sekali lagi kita akan melihat, sekali lagi ada sebuah hal yang terjadi di sini adalah ini. Dia pergi mencari. Ini berbicara tentang apa? Tindakan aktif. Gembala ini pergi mencari yang hilang. Karena ini nggak mungkin dombanya bisa kembali sendiri. Apalagi dikatakan gini. Waktu kita mempelajari teks ini dikatakan domba itu adalah binatang yang sangat bodoh. Dia nggak mungkin dipanggil-panggil sama gembalanya kemudian dia bisa kembali sendiri. Domba ini harus dicari oleh gembalanya. Dan saya menemukan hal yang luar biasa adalah ketika kita tidak bisa kembali kepada Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang pergi cari kita. Amin Bapak Ibu saudara sekalian, ini powerful. Nah, cerita selanjutnya, wanita itu, ini cerita yang kedua tentang koin yang hilang. Wanita itu dia pergi cari koinnya di Lukas 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama dari layar kita, ini satu kesamaan yang terjadi dari cerita ini. Ya, 2, 3, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Di sini juga diceritakan tentang seorang perempuan ini, dia enggak 10 satu hilang ya udahlah yang penting masih ada 9, enggak. Tapi perempuan ini dia pergi aktif mencari, bahkan dikatakan dia mencari dengan cermat. Berarti perempuan ini mencari dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Karena sesuatu yang hilang itu sangat berharga. Sesuatu yang hilang bagi dia ini sangat-sangat berharga. Karena juga nggak mungkin koinnya datang sendiri. Kecuali ada sesuatu hal yang aneh. Kemudian koinnya bisa berdiri sendiri, muncul sendiri kembali ke perempuan ini. Enggak, tapi oleh sebab itu perempuan ini harus cari ini sendiri. Nah, dari cerita yang ketiga ada sebuah kesamaan. Sekali lagi sesuatu yang berharga hilang. Dan kesamaannya sekali lagi yang kedua adalah ini pencarian besar-besaran. Demikian juga dengan ayah anak itu. Waktu anaknya terhilang, setiap hari bapaknya ini menunggu. Ini yang firman Tuhan katakan, dia menunggu dengan cemas. Ditunggu terus kapan anakku pulang. Begitu dia lihat bayangan sosok anaknya dari jauh mulai datang. Ini yang bapak ini lakukan, bapak ini lari mendekati anaknya, merangkul dan mencium anaknya. Sekali lagi, ayah itu pun juga pergi untuk mendapatkan anaknya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, oke, apa hubungannya dengan Tuhan merasa kehilangan? Karena kita semua gak suka rasanya kehilangan. Ketinggalan dompet aja bingung setengah mati kita. Kehilangan mobil apalagi, kita akan telepon-telepon polisi dan lain sebagainya. Dan apa hubungannya dengan Tuhan kehilangan? Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan merasa sangat kehilangan. Digambarkan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Bukan hanya cuman, oh hilang satu, enggak apa-apa masih ada berjuta-juta yang lain. Bukan. Tapi dia merasa sangat kehilangan. Ketika ini Bapak Ibu saudara sekalian, satu orang berdosa dan dia tidak bertobat.
Bisa diikuti saudara. Bagi Anda merasa kehilangan ketika dompet Anda tertinggal, handphone Anda tertinggal. Tapi perhatikan ini, saya boleh minta perhatian Anda. Satu hal yang membuat Tuhan sangat kehilangan pagi hari ini. Satu hal yang membuat Tuhan sangat kehilangan adalah ini. Ketika orang berdosa, dia tidak bertobat. Buat Tuhan tuh rasanya gini, kehilangan sekali. Oleh sebab itu Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 digambarkan. Kita baca bersama-sama. 2, 3, aku Yesus berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saya tidak bisa membandingkan cerita hidup saya dengan ayat Alkitab ini. Saya nggak bisa membandingkan ketika saya menemukan dompet saya kembali dan rasanya gini, ya ampun Tuhan, senengnya, leganya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saya nggak berani membandingkan dengan ayat ini. Karena apa? Ketika satu orang berdosa yang nggak bertobat, buat Tuhan tuh rasanya gini, aduh, sangat kehilangan. Oleh sebab itu ketika satu orang berdosa bertobat, ada sukacita bukan hanya di hati Tuhan, tapi di seluruh sorga. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat selanjutnya Lukas 15 ayat yang ke-10. Di situ berkata, kita baca bersama-sama Lukas 15 ayat yang ke-10. 2, 3, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena ini satu orang berdosa yang bertobat. Bukan hanya hati Yesus yang merasakan happiness, kesukaan, bukan. Tapi seluruh sorga, bahkan Lukas menuliskan, ini yang menjadi kata-kata Yesus. Dia merekam kata-kata Yesus dan dia berkata gini, malaikat-malaikat pun akan bersuka cita hanya karena ini. Satu orang yang bertobat. Karena satu orang berdosa yang tidak bertobat, Tuhan itu sangat merasakan kehilangan yang besar. Ketika Anda melihat kehidupan orang-orang di sekitar kita, orang yang hidupnya masih kacau, orang yang mungkin mereka pesimis terhadap gereja, orang yang antagonis terhadap gereja, orang yang membenci gereja. Ketika Anda melihat orang-orang di sekitar Anda, mungkin keluarga Anda, teman kantor Anda, teman kuliah Anda, orang setiap hari yang Anda jumpai, dan ketika mereka tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, buat Tuhan itu adalah kehilangan yang sangat besar. Dan Tuhan ingin, Bapak Ibu saudara, ini keinginan Tuhan. Ini keinginan Tuhan adalah buat kita faham cerita ini. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau Anda faham cerita ini, Anda mau menjadi partner Tuhan untuk apa? Mencari mereka-mereka yang terhilang. Karena bagi Tuhan satu aja orang berdosa belum bertobat, itu kehilangan yang sangat-sangat besar. Dan ini yang Tuhan inginkan. Kita bisa menjadi partner Tuhan. Untuk apa? Mencari satu orang ini yang terhilang. Saya tahu seringkali ketika kita harus mengajak kawan-kawan kita, buat kita itu bukanlah hal yang menyenangkan. Ayo ke gereja, aduh mengajak orang ke gereja. Kadang saya ini bisnis juga gak jujur, dia tahu kalau saya sendiri juga hidup gak benar-benar banget, ngajak dia ke gereja. Rasanya kok kita ini kayak munafik banget gitu ya. Habis kemarin ngobrol-ngobrol seperti gini, kemudian ngajak ke gereja, rasanya kok gak nyambung. Sebagian orang akan merasa, ngajak orang ke gereja, aduh gak usah lah nanti. Dia lihat kehidupan kita ya di gereja sama di bisnis juga berbeda. Nanti jadi omongan yang gak enak-enak lagi gimana. Atau sebagian Anda akan merasa gini, ngajak orang ke gereja, aduh rasanya juga malu, Anda merasa gak nyaman. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda melihat ada sebuah penemuan yang luar biasa. Dan penemuan ini akan membuat kita celik terhadap pola pikir kita yang selama ini kita pikir, aduh kok nggak enak ya, belum tentu dia mau. Kita sudah punya kotak kita sendiri yang padahal penemuan ini akan mengajak kita melihat bahwa ternyata kotak pikiran kita itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ada orang yang bernama Tom Rainer. Di tahun 2008 dia mengeluarkan sebuah buku yang berbicara tentang ini, tetanggaku yang bukan Kristen. Ini menarik sekali. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Anda yang berkata gini, ngajak orang sulit, ngajak orang susah, mau mengajak orang ketemu Yesus itu adalah hal yang paling canggung. Anda bisa bayangkan, coba perhatikan sebentar Bapak Ibu saudara sekalian. Orang Kristen dan non-Kristen itu punya kesamaan. Kristen dan non-Kristen, kalau kebetulan Anda duduk di tempat ini, Anda bukan orang Kristen sekalipun, Anda akan paham kita semua punya kesamaan.
Ini samanya saudara. Semua kepingin sukses. Yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, semua kepingin apa? Dihargai dan dihormati. Yang setuju dengan saya katakan yes. Mereka juga kepingin pernikahannya bahagia. Semua orang Kristen gak Kristen, sebagian orang punya kesamaan ini. Memiliki nilai moral yang baik. Sebagian mereka punya nilai moral yang baik, sebagian mungkin enggak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada 5 kategori respon tentang orang-orang di luar gereja. 5 kategori respon tentang orang di luar gereja. Kenapa kita perlu memahami ini? Karena sekali lagi kita perlu tahu bahwa satu orang berdosa yang tidak bertobat, itu adalah kehilangan yang besar di hati Tuhan. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara sekalian? Oleh sebab itu dia gambarkan seperti domba yang hilang, koin yang hilang, bahkan seperti ini anak yang hilang. Nah, saya ingin mengajak kita melihat 5 kategori respon ini. Ya, 5 kategori respon orang di luar gereja menurut Tom Rainer. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah U5, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini ada 5% orang di luar sana yang pasti ini saudara menentang gereja. Yang pasti menentang gereja. Ya, atau menentang ide Anda pergi ke gereja, iman Anda, sudah pasti. Kemudian di luar sana di masyarakat kita ada U4, ya, 21% orang yang menentang iman kita. Sekali lagi yang pertama memusuhi, pokoknya benci banget, gereja harus ditutup. Pokoknya urusan gereja dan sebagainya itu musuh banget, dia memusuhi banget. Kemudian menentang. Yang U3 ini adalah presentasi populasi kehidupan kita yang ini netral aja. Netral aja. Siapapun kamu, apapun latar belakangmu, apapun kepercayaanmu, kita bersahabat, netral aja. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ada U2. Orang-orang yang ini sekali lagi orang di luar gereja ya, yang bersahabat dengan iman Anda, dengan kepercayaan Anda, ada 27% orang. Dan U1 adalah orang-orang yang golongan ini 11% yang sangat bersahabat. Nah, waktu saya melihat ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua mulai membayangkan dan kita bahkan mencari dan mulai menghitung berapa banyak penduduk yang ada di kota Surabaya. Kita semua akan punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi waktu kita mencoba mencari di Google, ini katanya Google, penduduk di Surabaya itu ada 2.787.000 orang. Kalau bagi sebagian Anda usah lebih dari itu, silakan. Maka sebentar matematika kita akan memberikan pengharapan dan kesempatan yang jauh lebih besar yang dari pernah Anda bayangkan. Oke, jadi dari Google, populasi di Surabaya katanya ada 2,8 juta jiwa orang. Ya, 2,8 juta jiwa orang. Nah, sekarang kita pikirkan Bapak Ibu saudara sekalian. Dari populasi Surabaya 2.787.000 orang. Kekristenan berapa persen kekristenannya? Berapa persen? Ini sekali lagi karena kita bukan peneliti. Orang-orang yang meneliti melaporkan di Google, di internet. Dikatakan kekristenan di Surabaya itu sebesar 7%. 7%. Hanya 7% kekristenan Surabaya. Berarti Bapak Ibu saudara sekalian, ada 93% orang-orang non-Kristen. Sekali lagi ada 93% orang-orang bukan Kristen yang mungkin jumlahnya sekitar 2,6 juta jiwa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini akan kita bicarakan. Kita nggak akan berbicara 7%-nya karena itu bukan AOC banget. Kita akan berbicara tentang 93%-nya Bapak Ibu saudara sekalian. Perhatikan ini, apa hubungannya U5, U4, U3, U2, U1 dengan statistik populasi kita? Ini hubungannya. 93% dari 2.787.000 orang berarti ada sekitar ini 2.592.000 orang yang bukan Kristen. Nah, dari 2,6 juta jiwa ini kita nggak usah berbicara yang memusuhi. Kita nggak usah berbicara tentang yang menentang. Kita nggak berbicara tentang yang tidak menerima. Tapi coba kita lihat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Dari 93% kita coba lihat mereka-mereka yang ini bersahabat dan juga sangat bersahabat.
yaitu U2 dan U1. U2 dan U1 kalau ditambahkan Bapak Ibu Saudara sekalian itu menjadi 38%. Dan dari 2,8 juta orang di Surabaya, ya, kemudian kita ke 93%-nya itu 2,6 juta jiwa, 38%-nya itu ada sekitar ini Saudara, 985.000 orang yang kemungkinannya bersahabat dan sangat bersahabat terhadap percaya Anda, terhadap iman Anda, terhadap kehidupan Anda. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian U1 saja. U1, saya mohon maaf kalau misalnya pagi hari ini sedikit membingungkan bagi Anda yang gak suka matematika seperti saya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada angka, saya mungkin sebagai Anda, saya paling benci kalau angka Elia. Kalau kata-kata kalimat saya paling suka. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita pelajari bersama-sama. U1 yang sangat bersahabat aja. Kalau 11% saja Bapak Ibu Saudara, 11% dari 2,6 juta jiwa, ada ini sekitar ini. 285.000 jiwa. Ini U1, golongan orang-orang di luar gereja tapi yang sangat bersahabat. Orang-orang di luar gereja yang ini sangat terbuka terhadap percaya Anda, terhadap iman Anda, terhadap gaya hidup Anda. Sekali lagi 285.000 orang. Oke. 285.000 orang mungkin banyak. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari 285.000 orang. Kalau seandainya kita paham hati Tuhan adalah ketika satu orang berdosa tidak bertobat, bagi Tuhan itu kehilangan yang besar. Kehilangan besar. Nah dari kata satu ini aja, kita ambil 1% dari 11% ini. 1% aja berarti masih ada ini Bapak Ibu Saudara sekalian di kota Surabaya 2.850 orang yang bisa kita jangkau dan kita kenalkan kepada Yesus yang dapat mengampuni dosa. Saudara bisa ngikuti? Masih ada 2.850 orang. Sekali lagi ini sudah di luar kategori yang memusuhi, ini sudah di luar kategori yang menentang, ini sudah di luar kategori yang netral, ini sudah di luar kategori yang bersahabat. Ini di dalam 11% di U1 orang-orang di luar gereja non-Kristen yang sangat bersahabat dengan iman dan kepercayaan kita. 11% saja, kalau kita ambil 1%-nya maka sebenarnya ada 2.850 orang yang kita bisa kenalkan kepada Yesus kita yang dapat mengampuni dosa. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. 2.850 orang. 2.850 orang. Nah bahkan orang yang bernama Tom Rainer ini dia berkata gini. 82% orang tidak bergereja akan datang ke gereja kalau ini Saudara, kalau ini. Orang tidak datang ke gereja, 82% mereka mau datang ke gereja kalau ini mereka diajak ke gereja. 82% sekali lagi ini menurut Tom Rainer, 82% orang yang tidak bergereja akan datang ke gereja kalau ini mereka diajak ke gereja. Dan 31%-nya adalah ini orang-orang yang sangat terbuka untuk diajak ke gereja. 31% adalah orang-orang yang sangat terbuka seandainya ada anak-anak Tuhan yang berkata gini, ayo ikut aku tak jemput ke gereja. Dia berangkat. Karena mereka ada dalam golongan 31% orang yang sangat terbuka dan sangat bersahabat. Tapi mereka cuma butuh satu Saudara. Orang-orang ini cuma butuh satu. Satu hal aja, diajak. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu aja yang mereka butuhkan, ajakan. Nah bayangkan kalau kita semua seperti yang hari Selasa kemarin kita doakan, seperti yang hari Selasa kemarin kita bayangkan, yang kita doakan. Bayangkan kalau kita semua hari ini berangkat dan berkata sebelum kita ke gereja, kita punya teman yang gak bergereja, hei kamu tak jemput ya, berangkat sama aku ya. Tak banguni ya, kamu berangkat sama aku ya. Ayo ya kamu gini ya, kamu tak jemput. Kemungkinannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih bisa datang di Surabaya ini
yang masih bisa datang ke gereja itu sebesar 3.500 orang yang masih mungkin untuk bisa datang ke gereja. Tapi nggak usah muluk-muluk lah, yang 1% aja. 2.850 orang dari sekian juta penduduk Surabaya yang terbuka dan sangat bersahabat. 1% aja itu. Siapa yang ngajak mereka? Siapa yang pernah ngajak mereka? Karena sekali lagi orang-orang ini kita nggak membahas tentang orang yang memusuhi, kita nggak membahas tentang orang yang menentang, kita nggak membahas tentang mereka yang netral, kita nggak membahas tentang mereka yang bersahabat. Kita hanya membahas 11% populasi Surabaya di luar kekristenan yang ini sangat bersahabat. Itu aja. Dan kita hanya ambil 1%-nya, 2.850 orang. Siapa yang ngajak mereka? Karena mereka itu mau, hanya butuh satu hal, diajak. Hanya butuh satu hal, diajak. Pertanyaannya adalah gini, siapa yang ngajak mereka? Siapa yang akan mengajak 2.850 orang dari 1% di U1 ini? Siapa? Kalau Anda berkata susah, mungkin Anda pernah bertemu dengan orang yang memusuhi. Oh, aku sudah pernah, tapi aku diajak argumen, ditentang-tentang. Mungkin Anda berjumpa dengan orang-orang di golongan U4. Yang lain lagi mungkin Anda berkata, ya aku sudah sering ajak tapi nggak direspon. Mungkin Anda berjumpa dengan golongan orang U3, orang yang netral. Tapi di golongan U1, 1%-nya saja, 2.850 orang yang menunggu siapa yang akan ajak mereka untuk ke gereja. Nah, bicara tentang ajak mengajak, coba kita jujur dengan diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita mengajak kawan kita yang sudah lama mundur dari Tuhan, yang hidup imannya nggak jelas, yang gerejanya juga nggak jelas. Kapan terakhir kali kita mengajak mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan terakhir kali kita mengajak orang? Satu aja, supaya membuat surga itu penuh dengan sukacita. Kapan? Kapan terakhir kali kita mengajak satu aja orang yang bisa membuat seluruh malaikat-malaikat di surga itu bersorak-sorai? Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang di golongan U1 yang cuma nunggu diajak sama kita. Yang cuma nunggu. Karena mereka bersahabat dengan iman kita. Mungkin mereka punya masalah keuangan, mungkin mereka punya sakit penyakit, ataupun mereka nggak punya masalah. Mereka hanya membutuhkan sesuatu yang bisa memberi kedamaian dalam hidup mereka. Mereka cuma butuh apa? Diajak. Kapan terakhir kali kita mengajak kawan-kawan kita? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, saya berharap saudara bisa mendengar jeritan hati Tuhan di sini. Yeskiel 22 ayat 30. Jangan baca ini sebagai sekedar ayat, tapi coba temukan ini sebagai jeritan hati Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3. Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Saudara pernah curhat? Aku itu loh cari orang gak ada satupun. Saudara pernah curhat seperti itu? Ketika Anda curhat, Anda perlu tahu, itu sebenarnya menjadi keinginan Anda, harapan Anda, doa Anda. Anda bisa bayangin, Tuhan tuh curhat melalui Yeskiel terhadap umatnya. Aku ini loh, tak cari di tengah-tengah mereka seorang aja yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri supaya jangan aku musnahkan. Satu aja tak cari, tapi aku gak nemukan. Pada pagi hari pertanyaan saya, akankah Tuhan menemukan seorang itu di tengah-tengah kita? Akankah Tuhan menemukan seorang itu yang mau berdiri, membangun tembok, mempertahankan negeri untuk kemuliaan Tuhan?
Akankah Tuhan itu temukan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini? Akankah Tuhan temukan seorang itu pada pagi hari di tengah-tengah kita? Karena ribuan tahun yang lalu Tuhan pernah curhat. Dan dia bilang gini, aku gak nemuin satupun. Tapi saya berharap pagi hari kita semua menjadi orang-orang yang akan seperti Yesaya. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Ketika Yesaya dengar suara Tuhan. Hei, siapa yang akan kuutus? Siapa yang akan pergi untuk aku? Maka saut Yesaya, dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saya berharap pagi hari ini Tuhan menemukan seorang itu yang mau mendirikan tembok, mempertahankan kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berdoa seseorang itu ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Yang mau berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu saudara sekalian, Anda perlu tahu, kembali ke cerita Lukas 15. Setelah mereka menemukan apa yang mereka cari. Setelah gembala itu menemukan domba itu. Setelah wanita itu menemukan koin itu. Setelah ayah itu menemukan anaknya. Kita lihat, ini gambaran Tuhan. Kalau Tuhan bisa menemukan satu orang berdosa itu bisa kembali lagi. Ini akan terjadi. Lukas 15 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita baca 2, 3. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat selanjutnya. Ketika wanita itu menemukan koin, boleh dikeluarkan ayat yang selanjutnya. Lukas 15 ayat yang ke-9. Ini reaksi ketika Tuhan menemukan orang berdosa bertobat. 2, 3. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Mari kita lihat reaksi bapak itu ketika dia menemukan anaknya yang hilang kembali. Boleh dikeluarkan ayatnya, Lukas pasal 15 ayat yang selanjutnya. 2, 3. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, ini pesta saudara. Baju baru, pesta, makan, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukacita. Anda bisa membayangkan hati Tuhan ketika satu orang berdosa bertobat kembali. Bisa menemukan Bapak Ibu saudara sekalian, hati Tuhan gini, pesta, surga pesta. 1% aja saudara, dari U1. 2.850 orang, siapa yang akan ajak mereka? Ketika kita bisa mengajak mereka, satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Ini kata firman Tuhan, surga bersukacita. Surga bersukacita. Natal di Paskah, di depan kita tinggal 19 hari. Dan kita sudah merencanakan sebuah pesan yang powerful. Yang akan menjembatani orang yang jauh dari Tuhan, bisa dekat sama Tuhan. Yang bisa menjembatani orang yang terhilang dari Tuhan, bisa pulang kembali kepada Tuhan. Dan kita merencanakan sesuatu yang bisa membuat surga bersukacita. Saudara mau melihat itu bersama-sama? Kita merencanakan sesuatu yang bisa membuat malaikat dan seisi surga itu bersorak-sorai, bersukacita, mengadakan pesta. Oleh sebab itu ini hati kita dalam 3 minggu ke depan. Kita cuma kepingin melihat menjadi tangan kaki Tuhan. Tuhan, utus kami Tuhan, pakai kami. Pakai gereja ini Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingat sekali tahun 2003, 2004, 2005 sebelum kita pulang. Setiap hari kita selalu telepon. Satu hari kalau kita pegang gereja, gereja seperti apa yang mau dibangun? Itu pertanyaan penting sebelum kita memulai pelayanan. Gereja seperti apa? Saya ingat pendeta saya gini. Di kantor tahu-tahu dia gini, Elia, satu hari kalau kamu punya gereja, kamu punya gereja seperti apa? Di situ saya diam. I don't know pastor. Saya cuma bilang, aku nggak tahu. Tapi di 2004-2005 kita terus ngomong gereja apa? Kita nggak mau membangun gereja yang pendetanya ngetop. Nggak perlu. Karena waktu pendeta ngetop itu mati. Gerejanya nggak ngetop. Bisa diikuti Bapak Ibu saudara. Kita nggak mau membangun gereja yang praise and worship-nya hebat.
Tapi itu penting, bisa diikuti Bapak Ibu Saudara. Itu semua penting. Tapi kita nggak mau hanya mengandalkan yang praise and worship-nya hebat. Kalau praise and worship-nya dibuyarkan, nggak ada orang mau datang. Tapi satu hal di hati kita, ini yang perlu kita bangun, ini yang Tuhan letakkan di hati kita. Bangunlah gereja yang setiap orangnya itu cinta Tuhan, cinta jiwa, dan bergerak untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pendetanya mati, PAW-nya buyar, kegerakan Tuhan terus berjalan. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya ingin mengakhiri, saya ingin mengajak kita melihat sebuah video. Video ini berbicara tentang hati Tuhan buat dunia ini. Saya berharap ketika Anda melihat video ini, Tuhan berbicara sesuatu di hati Anda. Anda mau berkata, Tuhan, utuslah aku. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้บางทีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah gambaran tentang kasih seorang ayah terhadap anaknya. Dan saya tahu mungkin cerita ini tidak sebanding dengan sempurnanya kasih Bapa kita yang di surga. Tapi saya cuma kepingin mengajak kita melihat sebuah gambaran bahwa kalau Bapa yang di dunia buat satu orang anaknya, dia bisa begitu rela, apalagi Bapa kita yang di surga. Saudara setuju akan hal itu? Bapa kita yang di surga, dia sangat ingin melihat satu orang yang berdosa itu bisa hilang kembali. Bahkan kalau saya melihat dari cerita Lukas 15, kalau Anda mau memperhatikan skenario cerita itu, saya membayangkan gini, satu anak dari dua anak itu sangat berharga. Nah, satu koin sama Tuhan dibesarin nih, untuk 10 koin dibanding 10 koin, satu pun tetap berharga. Satu domba dibesarin lagi sama Tuhan
di antara 100 domba, satu itu tetap berharga. Saking berharganya satu, maka Tuhan selamatkan Anda dan saya. Karena berharganya satu, Anda dan saya duduk di tempat ini. Karena satu Anda itu berharga. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga karena berharganya satu, Tuhan berharap kita bisa ajak mereka untuk mengalami Yesus yang sama yang kita alami. Boleh saya ajak kita pejamkan mata kita bersama.